فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ya kawan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita membahas tentang apa yang pernah disinggung oleh beliau rahimahullah ta'ala pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya tentang sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa dilihat sebelumnya di halaman keberapa itu di kitab kalian, ketika beliau meminta atau menghapus kalimat bizatihi agar tidak terjadi kerancuan dan kesalahpahaman tentang masalah kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana beliau sebenarnya hanya menginginkan secara hakikat seperti itu. Di halaman keberapa itu ya? Beliau membahas tentang tulisan beliau di sebagian koran atau majalah. Dapat? Di mana beliau akhirnya memilih untuk menghapus nggak dapat ya? Nggak dapat ya? Ketika membahas tentang sifat kebersamaan Allah itu ya, cari di situ. Ada tulisan beliau, disalin dari ucapan beliau, kemudian akhirnya beliau memilih untuk menghapus. Ada? Ada? Mana? Nggak ada. Yang ada kan ada disebutkan oleh beliau nomor terbitan nomor sekian di majalah atau hmm? Nah, 164 coba lihat. 164. Nah, halaman 164 Tanbihun Salis ya.
dapat. Ini satu halaman full, ini artinya cuma 2. Berarti yang lain udah paham. Ya, kan? Satu halaman ini cuma 3 kata yang diterjemah. Berarti yang lainnya sudah paham. Tanbih yang ketiga. Di pembahasan tentang apa ini? Kaidah tentang dalilnya. Tanbihun salis. Enggak jauh. Ya kan? Jauh dari akhir. Itu sebelum Asy'ariyah. Pembahasan itu contoh keberapa itu? Berapa? Hah? Contoh kelima. Misal khamis. Contoh kelima. Nah, contoh yang kelima. Yang mana Ahlussunnah dituduh melakukan takwil padanya. Di situ ya. Ya. Contoh kelima dan keenam. Di tanbih yang ketiga dapat. Nah, di situ kalau kita ulangi sedikit, kata beliau di situ bahwasanya para pembaca itu mungkin dulu pernah tahu saya muncul ada tulisan dari sebagian murid tentang apa yang saya katakan dalam sebagian majelis tentang sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Saya sebutkan di situ bahwasanya keyakinan kita, akidah kita itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kebersamaan yang hakikiyah, zatiyah. Allah bersama dengan makhluknya secara hakikiyah, tambahannya beliau apa? Zatiyah. Paham ya? Yang kemudian akhirnya beliau bahas bahwasanya suatu kalimat jika akan khawatir disalahpahami dan difahami darinya makna yang batil, maka kalimat itu lebih bagus dihapus, ya kan? Nah, iya. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya yang dimaksud oleh beliau dengan kalimat zatiyah itu sendiri adalah penekanan untuk hakikiyah. Bukan bahwasanya Allah bersama kita secara apa? Bersama dengan secara zatnya. Paham ya? Ini yang kemarin beliau jelaskan. Kemudian beliau jelaskan juga bahwasanya beliau sudah di akhirnya itu dan beliau sudah menulis lagi di majalah dakwah ya yang diterbitkan di Riyadh pada hari Senin tanggal 4 bulan Muharram 1404 tahun 1404 dengan nomor terbitan 911 ya. Baru kemudian di situ beliau sebutkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Ini teks asli tulisan beliau tentang masalah itu, tentang rujuknya beliau itu dari penambahan kata apa? Zatiyah. Paham ya? Sehingga ini cuma penambahan saja. Penukilan lengkap isi teks ucapan beliau yang akan kita baca ini. Sehingga ini sebenarnya pengulangan saja penjelasan tentang sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. Qala rahimahullahu taala taqibun ma'iyatullah taala li khalqihi, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kebersamaan Allah dengan makhluknya. Nasul kalimah allati nasyarnaha fi majalati dakwah as-Saudiyah. Ini adalah teks asli kalimat yang kami sebar di majalah dakwah Arab Saudi. Yang tadi kan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Amma ba'du. Faqad kunna takallamna fi ba'di majalisina. Sungguh kami dulu pernah berbicara dalam sebagian majlis kami.
ala makna ma'iyatillahi li khalqihi, tentang makna kebersamaan Allah dengan makhluknya. Sebelumnya kami pernah berbicara tentang masalah kebersamaan Allah dengan makhluknya. Fafahima ba'dun nas, ini rujuknya beliau. Sekarang rujuknya beliau sebar juga di mana ini? Di majalah yang sama dulu tertulis kalimat beliau itu oleh sebagian murid. Paham ya? Dulu yang nulis bukan beliau. Dulu yang nulis adalah menukil dari beliau sebagian murid. Paham? Nah. Fafahima ba'dun nas min zalika ma laysa bimaksudin lana wala mu'taqadin lana. Maka sebagian orang memahami, fahima, sebagian orang memahami dari itu apa yang bukan merupakan maksud kami dan bukan pula keyakinan kami. Sebagian orang ada yang salah paham, meyakini sesuatu yang tidak kami inginkan dan bukan pula kami yakini sebagai keyakinan. Fakatsura su'alun nas wa tasa'uluhum. Maka banyak pertanyaan manusia dan saling bertanyanya mereka. Madza yuqalu fi ma'iyatillahi li khalqihi? Apa yang dikatakan tentang kebersamaan Allah dengan makhluknya? Wa innana, dan sesungguhnya kami, lihat ini ya ikhwan, jiwa besarnya beliau, seorang kesatria. Nah, di saat beliau berani untuk mengakui hal yang seperti ini di hadapan mungkin jutaan manusia, karena ini di koran umum, di majalah yang dibaca secara luas. Terbitan mana ini tadi? Riyadh. Riyadh itu ibu kota negara, paham ya? Lihat, li'alla ya'taqid mukhti'un, agar jangan ada orang yang keliru meyakini, au khati'un, atau salah dengan sengaja. Mukhti ini salah tanpa sengaja, khati sengaja memahami dengan salah, memang udah nggak senang sama beliau, sehingga kalimat itu dijadikan senjata untuk menjatuhkan beliau. Sehingga ini bedanya mukhtiun dengan apa? Khati. Yang satu tergelincir, yang satu apa? Memang nggak mau tahu mana yang benar. Fi ma'iyatillahi ma la yaliku bihi. Terkait dengan kebersamaan Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan ada yang tergelincir sengaja atau tidak sengaja dalam memahami kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Agar jangan ada keyakinan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan beliau yang pertama. Supaya orang jangan punya keyakinan yang batil, sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, alasan beliau sekarang menulis di majalah ini. Wali alla yataqawwal alaina mutaqawwilun. Dan agar jangan ada orang yang berbicara atas nama kami. Malam nakulhu. Apa-apa yang tidak pernah kami ucapkan. Au yatawahamu wahimun. Atau ada orang yang membayangkan fi ma naquluhu ma lam naqsidhu, dan jangan ada orang yang membayangkan pada apa yang kami ucapkan apa yang tidak kami inginkan, sehingga ini untuk mencegah sangkaan jelek orang lain. Yang pertama dari alasannya apa? Supaya orang jangan punya keyakinan yang salah, yang tidak layak terkait dengan apa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dua alasan beliau ketika menulis ini. Yang ketiga, wali bayani makna hadhihi as-sifatil azimah, dalam rangka untuk menjelaskan makna sifat yang agung ini. Sifat apa? Ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk menjelaskan makna sifat yang agung ini, allati wasafallahu biha nafsahu, yang Allah telah mensifati dirinya dengannya fi iddati ayatin minal Qur'an, dalam beberapa ayat dari Al-Qur'an, wa wasafahu biha nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang juga telah disifatkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini tiga alasan utama beliau sekarang menulis di dalam majalah ini. Satu, agar orang jangan salah paham terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar orang jangan salah paham kepada siapa ini? Beliau. Yang ketiga, dalam rangka menjelaskan sifat ini, makna yang sesungguhnya dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nuqarriru mayati. Dengan alasan tiga itu, maka kami menegaskan berikut ini. Kami menegaskan tiga ini. Awalan, yang pertama. Nuqarrir mayali, kami menegaskan yang berikut ini.
Awalan yang pertama, ma'iyatullahi ta'ala di khalqihi, kebersamaan Allah dengan makhluknya, tabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf, adalah perkara yang telah tetap berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, dan berdasarkan kesepakatan salaf. Sehingga ini nggak ada perselisihan, kecuali dari ahlul bid'ah yang menolak sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dari kalangan ahlul bid'ah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalil-dalil tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, dari sunnah, kemudian nanti dari ijma'. Yang pertama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Sudah jelas sifat kebersamaan siapa? Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan. Yang pertama ma'iyah ammah, yang kedua ma'iyah khassah. Yang pertama ma'iyah ammah karena berlaku untuk seluruh makhluk. Bahwasanya Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Kebersamaan apa ini? Ammah. Kebersamaan secara ilmu. Termasuk di dalam tempat-tempat yang kotor, iya. Allah tahu apa yang kita lakukan di tempat-tempat tersebut. Paham ya? Nah, yang kedua ma'iyah apa? Khassah, karena untuk orang-orang tertentu. Orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qala ta'ala li Musa wa Harun. Dan Allah berkata kepada Musa dan Harun, hina arsalahuma ila Fir'aun. Ketika Allah mengutus mereka berdua kepada Fir'aun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, sesungguhnya aku bersama dengan kalian berdua. Maya khassah, aku mendengar dan aku melihat. Wa qala an rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga berkata tentang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian tidak mau menolongnya, nolong Muhammad, maka sungguh Allah telah menolongnya. Enggak peduli kalian enggak membantu dia, Allah yang akan membantunya. Id akhrajahu alladzina kafaru tsaniyatnaini, ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dengan keadaan dua orang saja, dia dan Abu Bakar As-Siddiq. Id huma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua tur. Wah, di tes ini kita goyang-goyang. Di gua Tur, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada temannya, sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Ini keutamaan besar bagi Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya tidak ada sahabat yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahibnya Rasul SAW daripada siapa, kecuali siapa ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, Allah abadikan penyebutannya di dalam Al-Qur'an sahibihi, sahibnya Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. La tahzan, jangan kau sedih. Kata Abu Bakar saat itu takut ketahuan mereka berada dalam gua itu oleh orang-orang musyrikin. Maka Rasul ingin menenangkan Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan la tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah pasti akan membela kita, Allah akan menjaga kita. Ma'iyah khassah, ma'ana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman, sebaik-baik iman, an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta, adalah engkau meyakini. Ta'lam maknanya yakin, bukan mengetahui. Engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama denganmu dimanapun engkau berada. Ma'iyah amma, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Amma hasanahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidatul Wasithiyah. Hadisnya dihasankan oleh, hadisnya dhaif ini, oleh Syekh Al-Islam di Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah. Wa dha'afahu ba'du ahli ilmi, dan didhaifkan oleh sebagian ulama.
Tidak masalah, sebagai penguat saja. Ingat, ini sebagai apa? Penguat. Tanpa ini pun sudah tetap kebersamaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi kita bahas dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari pun terkadang mengeluarkan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan syarat beliau sahih. Nah, hanya sebagai penguat syawahid dan mutaba'ah. Wa sabaqa qariban wa qala Allah taala an nabiyhi fi itsbatil ma'iyalah, dan telah lalu barusan apa yang disebutkan oleh Allah tentang nabinya dari penetapan kebersamaan untuknya. Wa qad ajma'a salafu ala itsbati ma'iyatillahi ta'ala li khalqihi, dan telah sepakat salaf untuk menetapkan sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya. Sudah? Habis ini selesai. Yang kedua, hadhil ma'iyah hakun ala hak, ini penegasan beliau yang kedua. Poin yang pertama kata beliau apa? Sifat kebersamaan adalah sifat yang telah tetap berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Perkara yang kedua yang mau kami tekankan, yang mau kami nyatakan di sini, hadhil ma'iyyatu haqqun ala haqiqatiha. Kebersamaan ini adalah benar sesuai dengan hakikatnya. Lakinnaha ma'iyyatun taliqu billahi ta'ala. Akan tetapi itu adalah kebersamaan yang layak bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala tusbihu ma'iyyata ayyi makhluqin li makhluqin, dan tidak menyerupai kebersamaan makhluk manapun dengan makhluk. Sehingga jangan samakan kebersamaan Allah dengan makhluk seperti kesamaan makhluk dengan makhluk. Ini mau beliau. Sampai sini paham? Beliau ingin menegaskan bahwasanya betul sifat kebersamaan ini. Dan kebersamaan ini adalah kebersamaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerupai kebersamaan makhluk dengan makhluk. Liqaulihi ta'ala an nafsihi, karena Allah sendiri yang mengatakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Termasuk dalam hal sifat apanya? Kebersamaan. Manusia bisa bersama dengan manusia? Bisa, tapi tidak sama bersamanya manusia dengan bersamanya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Wa qaulihi ta'ala, Allah juga mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengannya? Ini istifham ingkari. Pertanyaan dalam rangka mengingkari. Jawabnya jelas apa? Tidak ada. Wa qaulihi ta'ala, Allah juga mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengannya suatu seseorang pun. Wa kasairi sifatihi tabitah lahu haqiqah ala wajhin yaliku bihi. Dan sama seperti dengan sifat-sifat Allah yang tetap yang lainnya, yang memiliki hakikat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, wala tushbihu sifatil makhlukin, dan tidak menyerupai sedikit pun dengan sifatnya siapa ini? Makhluk. Sama seperti dengan sifat tangan, sifat wajah, dan yang lain-lainnya, yang kita yakini tidak sama tangan dan wajahnya dengan tangan dan wajahnya siapa ini? Makhluk. Maka begitu pula dengan sifat apa ini? Dengan sifat ma'iyah. Sifat Allah ini memang sifat Allah semua yang dibahas ini. Nah, dengan sifat apa? Ma'iyah. Qala Ibnu Abil Bar, berkata Ibnu Abil Bar, ahlus sunnati mujmi'una ala sifatil waridati kulliha fil Qur'ani was sunnah. Ahlus sunnah sepakat atas sifat-sifat yang disebutkan seluruhnya di dalam Al-Quran dan sunnah. Tidak ada yang diingkari satupun. Selagi semua itu datang dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya Rasul SAW, maka ahlus sunnah menetapkannya. Wal iman biha, dan ahlus sunnah beriman dengannya. Wa hamliha alal haqiqah, dan mereka membawanya kepada makna, ini sudah pernah juga penukilan dari Ibnu Abdul Bar ini, dan mereka membawanya kepada makna hakikat, la alal majas, bukan kepada apa ini? Majas. Nah, illa annahum lam yukayyifuna syai'an min dzalika, hanya saja mereka tidak mentakifnya. Apa mentakif? Menggambarkannya, membentukkannya sedikit pun dari itu. Wala yajiduna fihi, pakai ha apa? Pakai ha. Wala yahudduna fihi sifatan mahdudah, gitu.
Wala yahudduna fihi sifatan mahdudah, dan mereka tidak membatasi padanya dengan sifat tertentu. Oh, wajahnya begini begini begini. Enggak. Allah bersama dengannya, oh bersamanya itu begini begini begini. Enggak ada. Nah, sampai dibatasi dengan sifat-sifat tertentu tidak ada. Maksudnya penggambaran dari sifatnya siapa ini? Allah punya tangan, oh tangannya itu begini begini. Enggak ada Ahlussunnah seperti itu. Ya. Naqalahu anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa al-Hamawiyah safha 87 minal mujalladil khamis min majmu'il fatawa Ibnu Qasim. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadhil fatwa minal mujalladil madhkur, dan berkata Syekhul Islam dalam fatwa ini, Fatwa al-Hamawiyah, nama kitab beliau. Di jilid yang sudah disebutkan, wala yahsabul hasibu, dan jangan ada orang yang mengira, hasib yang mengira. Jangan ada orang yang mengira anna syai'an min dzalika, bahwasanya sesuatu dari itu, yakni majaa fil kitab wa sunnah, yaitu yang datang dalam Al-Qur'an dan sunnah, yunaqidu ba'duhu ba'dha albattah, bahwasanya sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain sedikit pun. Mithlu an yaqul al-qail ma fil kitabi wa sunnah min anna Allah faqal arsh yukhalifu zahir min qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Contoh, jangan ada orang yang bayangkan ini bertolak belakang. Contohnya apa yang dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, itu menyelisih zahir dari ucapan Allah dan dia bersama dengan kalian. Oh, berarti menyelisih ini, bertentangan ini. Satu dibilang dia di atas arsy, satu dibilang dia bersama dengan siapanya. Ini jangan bayangkan ini apa? Kontradiksi. Karena nggak mungkin, karena yang mengucapkannya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ucapan Allah itu saling bertentangan. Pemahamannya kita yang salah. Paham ya? Jangan pernah membayangkan apa yang datang dalam Al-Quran dan juga Sunnah itu adalah sesuatu yang apa ini? Bertentangan. Nggak mungkin. Paham sampai sini maksudnya beliau? Jangan, ini dulu harus dipahami. Kalau kita membayangkan itu seperti bertentangan, maka otak kita yang apa ini? Salah dalam memahami. Itu wajib dipahami terkait dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang kesannya seperti apa ini? Bertolak belakang, maka tuduh apa? Tuduh kita. Adapun aslinya itu nggak saling apa? Bertentangan. Kita yang nggak bisa memahaminya dengan baik dan benar. Nah, karena Allah sudah mengatakan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Quran ini dari selain Allah, maka pasti akan terjadi perselisihan yang sangat apa ini? Banyak antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kalau datangnya dari selain siapa? Allah. Tapi karena ini dari Allah, makanya satu pun tidak terjadi saling apa ini? Pertentangan. Wa qaulihi ta'ala, dan itu sudah dilewat kita bahas kemarin. Bang, jawaban ngalah atau jawaban ngotot sudah lewat kemarin. Bahwasanya makna bersamanya itu dalam pada makhluk saja itu tidak apa ini? Bertentangan. Dia bersama kita, dia tetap di atas apa ini? Di atas sana. Seperti nasiru wal qamar ma'ana. Kami berjalan dan bulan di atas kami. Bersama kami. Bisa? Bisa. Di mana dia? Bersama kita juga? Bisa. Itu sama-sama apa ini? Makhluk. Kalau sesama makhluk saja mungkin, apalagi antara makhluk dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mau dipertentangkan gitu. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila shalah fa innallaha qibala wajhi." Jika salah seorang dari kalian salat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapan wajahnya. Nah, di hadapan wajahnya katanya. Nah, di hadapan wajahnya berarti sementara Allah katanya di mana? Di atas. Nah, ini juga tidak bertentangan, ini juga sudah dibahas kemarin. Nah, matahari bisa di depan kita. Di mana dia posisinya? Nah, wa nahwi dzalika fa inna hadza ghalat. Dan yang semisal ini maka sesungguhnya ini salah, keliru. Apa kelirunya? Nah, kata beliau udah hadza ghalat, ini keliru. Apa kelirunya? Memahami bahwasanya dalil yang satu dengan dalil yang lain itu saling apa? Bertentangan. Ini keliru, kata beliau. Kenapa? Wa dzalika annallaha ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal arsy haqiqatan. Karena dia bersama dengan kita secara hakikat dan dia di atas arsy juga hakikat. Sama-sama betul itu. Kama jama'allahu bainahuma fi qaulihi. Sebagaimana Allah sendiri yang menggabungkan dalam satu ayat. Ini udah bahas juga. Makanya ini pengulangan saja sebenarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Dia yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia istiwa di atas apa? Arsy. Dia sendiri mengatakan bahwasanya dia di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia tahu apa yang masuk ke bumi. Yalij yadkhul.
Dia tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas samai wa ma yaruju fiha, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Apa mungkin bertentangan? Ini belum ganti ayat, masih ayat yang sama. Masa awalnya bilang di atas ars, kemudian di akhirnya apa? Dia bilang dia bersama dengan. Nah, ini pertentangannya parah. Di awal dibilang apa? Dia di atas ars. Belum sampai akhir udah dibilang apa? Dia bersama. Kalau sampai kita memahami ini bertentangan, maka otak kita yang apa? Ini otak kita yang salah, otak kita yang perlu direparasi, masuk bengkel. Udah salah kita itu. Ayatnya masih sama itu. Ayatnya belum ganti, masih satu ayat. Masa iya Allah lupa? Oh, aku bilang pula aku bersama hambaku. Tadi aku bilang aku di atas apa? Masa iya kayak gitu nuduh Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita bilang itu otaknya yang apa ini? Yang slack. Otaknya yang hang. Salah memahami. Makanya ini pentingnya apa? Belajar agar tidak suuzon, agar tidak jelek adab kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membayangkan bahwasanya ini bertentangan, maka suuzon dan adabnya jelek kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak? Sadar. Nah, kalau manusia yang ngomong tadi, mungkin dia tadi mungkin lupa di awal dia udah dibilang kayak gini, lupanya di ujungnya dia bilang kayak gini. Wajar? Manusia bisa jadi dia lupa tadi yang dia bilang di pertama, paham ya? Tapi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin dia lupa. Barusan saja dia bilang mengatakan, "Tsummastawa 'alal ars." Sebelum akhir dikatakan lagi, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir." Nah, ini baru ada penjelasannya udah jelas. Nggak ada salah paham itu, nggak ada harusnya. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Itu makna apanya? Kebersamaan, bahwasanya dia senantiasa melihat apa yang dilakukan oleh siapanya? Hambanya, bukan berarti dia turun dari mananya? Arsnya, enggak. Kan Allah sendiri yang menjelaskan sudah. Masih kurang lagi penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa akhbaru annahu waqal ars ya'lamu kulla syai', maka Allah mengabarkan bahwasanya dia di atas ars dan dia mengetahui kulla syai'in, segala sesuatu, wa huwa ma'ana aina ma kunna, dan dia bersama dengan kita dimanapun kita berada. Apa yang bersama kita? Ilmunya, kebersamaannya secara umum, penglihatannya, nah, pendengarannya, dan seterusnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil awal, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis awal, wallahu fawqal arsy, dan dia di atas ars, wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan dia tetap tahu apa yang kalian berada di atasnya. Tetap tahu dia, walaupun dia tetap di mana ini? Di atas ars. Jangan jauh-jauh. Kamu saja sedang berada di tempat yang lain. Kamu tahu istrimu lagi ngapain di rumah? Bisa tahu? Loh. Bisa tahu tidak? Istrimu lagi ngapain, anakmu lagi ngapain di rumah, bisa tahu nggak? Kamu lagi tempat kerjaan, bisa tahu nggak? Karena nanya bisa tahu nggak? Nggak, Anda nggak tanya mesti tahu nggak? Bisa tahu nggak? Gimana? Hah? Nggak bisa? Bisa. Ini tetangga aja beda-beda pendapat. Ulama A mengatakan tidak bisa, ulama B mengatakan bisa. Kok bisa nih? Gimana? Kok bisa tahu? Anda bilang bisa. Jadi itu yang benar itu, yang bilang Ustaz yang benar lah itu. Alasanmu itu kacau. Kalau aku masuk jurang, ikut masuk jurang. Bisa nggak, Nardi? Antum di bengkel, apa yang dilakukan anak-anak misalnya antum? Bisa tahu nggak antum? Ini bisa tahu nggak? Lagi ngapain sayang? Lagi masak ya, anak-anak kita lagi ngapain? Beb, tahu? Tahu dia di mana? Ini makhluk dengan apa? Makhluk, dia tetap di tempat kerjanya, tapi dia tetap tahu apa yang dilakukan dan sedang apa keluarganya. Bisa? Bisa. Padahal seberapa lah jangkauannya kita, ilmunya pun seberapa lah. Lah bagaimana lagi dengan siapa ini? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Mahfum? Nah, jadi nggak ada, jangan pernah suudzon sama Allah. Kita kadang karena kebodohan kita akhirnya jatuh ke dalam apa ini? Suudzon sama Allah dan jelek adabnya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, zalika anna kalimata ma'a fil lughah. Balik lagi pembahasan yang dulu ya. Pembahasan yang paling panjang lebar dulu kita bahas. Yang demikian dikarenakan kata ma'a
Fil lughah dalam bahasa Arab, idza utliqat, kalau dimutlakkan, nggak ada keterangan apa-apanya. Pokoknya bersama. Mau fisik, pokoknya nggak ada tambahan apa-apa. Bersama gitu saja. Kalimat ma dalam bahasa Arab, kalau dimutlakkan, falaisa zahiruhu fil lughati illal muqaranah al mutlaqah. Maka zahirnya dalam bahasa Arab tidak lain kecuali hanya beriringan yang mutlak. Beriringan sama. Udah beriringan nggak mesti apa ini sama apa? Satu tempat. Keberiringan yang secara mutlak. Min ghairi wujubi mumasah, tanpa adanya kewajiban untuk apa? Bersentuhan. Aku akan di belakang-belakang terkena ada itu. Doa ibu selalu mengiringimu. Ada ya? Bisa. Mamanya di mana? Di rumah. Ngiringi anaknya supir di jalan bisa. Masa nggak bisa? Ini bisa lah, maksudnya apa? Mamanya terus-menerus apa ini? Doakan dia dari rumah. Nah, nak, doa mama senantiasa mengiringimu, nak. Bisa? Bisa ngomong itu. Mamain mama aja di rumah. Gak usah ngiringi aku. Ngapain? Aku bisa kerja sendiri. Kau yang bodoh, nak. Mengiring itu nggak harus apa ini? Bersentuhan. Aku di rumah, kau di mana? Kau di trukmu. Doaku yang akan apa? Mengiringimu, nak. Gitu. Tanpa adanya kewajiban untuk apa? Sentuhan. Au muhazah an yaminin au shimal. Atau sampingan. Sebelah kanan atau sebelah mananya? Kiri. Faidah kuyidat bimaknan minal ma'ani dalat alal muqaranah fi dzalikal makna. Kalau dibatasi dengan satu makna dari makna yang ada, maka jadilah beriringannya itu dengan makna yang disebutkan. Nah, telah datang bersama dengan kita di masjid ini Al-Ustadz Al-Fadhil Mukmin Abu Humairah. Ada yang menjelaskan kebersamaannya? Satu tempat? Udah, Anda bilang tadi apa? Telah hadir bersama dengan kita di masjid ini. Ada? Ada, berarti dekat dengan kita. Secara fisik berarti kebersamaannya. Iya kan? Kenapa? Ada keterangan yang menjelaskan itu? Ya. Maka kalau disebutkan keterangannya, sesuai dengan keterangannya itu. Telah hadir bersama dengan kita melalui sambungan HP Al-Ustadz Abdurrahman dari Siantar untuk memberikan informasi kepada kita. Bisa? Bersama juga? Apakah bersama dengan fisik? Anda jelaskan tapi ada? Apa? Melalui sambungan? Bisa? Bersama dengan kita juga dia? Bersama. Kalau nggak disuruh apa-apa, ya udah nggak ada. Berarti harus apa ini? Atau tidak? Udah nggak ada. Pokoknya bersama. Selesai. Gitu. Wa innahu yuqal mazilna nasiru wal qamar ma'ana au wan najmu ma'ana. Karena dari dulu bisa dibilang kami senantiasa berjalan dalam keadaan bulan bersama dengan kami. Bulannya di mana? Di atas. Atau bintang bersama dengan kami. Wa yuqal hadzal mata' ma'i. Ini barangnya ada bersamaku. Ini orang mau transaksi. Mana barangnya? Adalah sama aku bapaknya. Di mana? Di kantongnya? Ini transaksi mobil. Mana barangnya? Tengok itu. Udah lama itu ada sama aku. Di mana? Di kantongnya mobilnya? Ditaruhnya di mana? Di rumah. Tapi bersama dia? Bersama dia. Nggak ada orang bayangkan itu. Hanya orang peak yang bayangkan mobilnya di dalam pecinya itu. Mana coba tengok mobilnya? Nggak ada orang peak kayak gitu. Kau bilang kok sama dia, kau bilang kok bohong lah. Kau bilang tadi mobilmu bersamamu. Oh yang bodoh bilang. Kalimat bersama itu nggak mengharuskan apa ini? Berdekatan atau bersinggungan dengan orangnya yang bersamanya, paham ya? Nah, ini kita kayak gini ya, kawan. Ini saking jengkelnya kita sama ahlul bid'ah yang menakwil-nawilkan makna apa ini? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia sanggup menafikan dan menolak dan mengingkari ketinggiannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, kalau dibilang bahasa kita terlalu kasar, maka marahlah, lebih marah lagi daripada marah kalian tadi kepada siapa ini? Ahlul bid'ah. Lebih tidak beradab lagi mereka kepada siapa ini? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka menafikan ketinggiannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal mata' ma'i. Barang ini ada bersama saya. Limujama'atihi laka wa in kana fawqa ra'sik. Walaupun barangnya di atasnya sana. Mana barangnya? Ada sama aku tingkat 2. Bisa dia bilang gitu? Bisa, walaupun nggak sama dia di lantai 1. Paham ya? Nah, di atas kepalamu, fallahu ma'a khalqihi.
hakikatan, dan Allah tetap bersama dengan makhluknya secara hakikat. Wa huwa fawqa arsyihi hakikatan, dan dia juga di atas arsy-Nya secara apa ini? Hakikat juga. Talisan yang ketiga. Berapa itu? 4, 5. Udah panjangan. Sehingga ini dua perkara yang beliau tegaskan di majalah tersebut. Ini majalah di Saudi isinya kayak gini ya. Isinya tentang apa ini? Tentang akidah, tentang tauhid. Nah, majalah di tempat kita. Sama juga, ya dipakai dakwah juga, dipakai jualan. Orang-orang yang ngaku salafi juga. Kemarin kita tunjukkan sama siapa kemarin? Majalah siapa itu? Mau di mobil ya, ingatkan aku entah kemana. Ini dakwah, orang majalah dakwah, majalah apa lupa itu. Di sampingnya ada iklan kan, masukannya kan iklan ya. Iya kan, selain jualan kertas kan. Di sampingnya tentang apalah ayat, tentang apa pokoknya tentang agama lah. Di sampingnya jualan. Dapatkan ini. Apa waktu itu? Oh, pembalut herbal. Dari bahan apa biasa? Apa? Hah? Sirih. Dengan mengandung bahan dari sirih. Sampingnya. La ilaha illallah. Serendah inilah majalah kalian. Ya kalau dari jualan kertas saja ya dapat berapa? Kalau nggak nerima apa ini? Nggak nerima apa? Iklan. Nah. Oh alah. Nah. Oh, itu ingat nggak ya? Orang anak kritik waktu itu di situ. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sehingga ini dua perkara, kita ulangi yang ditegaskan oleh beliau. Yang pertama, beliau menegaskan sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya ini tetap berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga apa? Ijma. Kemudian beliau ingin menegaskan kebersamaan Allah ini harus dipahami sesuai dengan yang layak bagi siapa ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyerupai kebersamaan makhluk dengan makhluk. Nah, yang ketiga nanti insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.